Jokowi get mad. Jokowi, former president of Indonesia, was furious after falling into a trap following his report against four individuals, two of whom are forensic experts who alleged that Jokowi's bachelor's degree certificate is strongly suspected to be fake. Jokowi's report was received by the police on April 30, 2025, but the reported individuals were actually pleased, as they welcomed the opportunity for forensic verification to determine whether Jokowi's degree certificate is authentic. The Indonesian people are seeking clarity and evidence regarding whether Jokowi truly graduated from high school and whether he genuinely earned his degree from Gadjah Mada University, UGM, in 1985. Polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden ke-7, Joko Widodo, kini memasuki babak baru. Usai mantan presiden yang kerap disapa Jokowi itu melaporkan 5 terlapor dalam kasus ini. Berdasarkan inisial yang disampaikan, kelima terlapor ialah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kemudian Rismon Sianipar selaku ahli digital forensik, seorang dokter Tifauziah Tiasuma, dan pemerhati politik Rizal Fadila. Sementara nama terakhir berinisial K. Lantas, apa kata praktisi hukum Togar Situmorang menanggapi langkah hukum yang ditempuh mantan Presiden Jokowi tersebut? Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Ya, delik aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Ini Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, Dr. Kipa, dan juga Dr. Rizal Fadila. Ya, mereka dilaporkan untuk karena dianggap melakukan fitnah atau semacam itu, gitu ya. Jadi ini adalah langkah yang terbaik agar polemik tidak terus berlanjut dan mendiskreditkan daripada kewibawaan nama baik pribadi Joko Widodo dan juga keluarga besar daripada Bapak Joko Widodo. Dan jadi ini membuktikan bahwa langkah yang diambil Bapak Joko Widodo itu adalah satu langkah yang betul-betul menghormati daripada hukum di negara kita. Kalau kita lihat ke belakang, harusnya ini kan sudah tersebar pada saat terjadinya dia masih posisi presiden. Namun tidak dilakukan dia. Cuman baru kali ini dilakukan sehingga itu menunjukkan betapa dia menghormati supremasi hukum. Jadi terkait 5 orang yang dilaporkan oleh pihak Bapak Joko Widodo itu otomatis harus mempersiapkan diri. Karena yang mengawali daripada dugaan tuduhan tersebut adalah mereka yang sebagai terlapor. Yang penting kita dukung Bapak Joko Widodo, luar biasa langkah Bapak, dan kami salut sama Bapak. Menanggapi laporan yang dibuat Jokowi, Roy Suryo yang merupakan salah satu terlapor menanggapi dengan enteng. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu senang saja usai dirinya dilaporkan atas sangkaan pasal Undang-Undang ITE. Menurut Roy Suryo, dengan keputusan Jokowi melaporkannya, maka akan semakin terang dugaan kasus ijazah palsu, lantaran akan dibuktikan di pengadilan. Dan Jokowi harus menerangkannya sendiri di pengadilan lantaran kasus yang dilaporkan delik aduan. Lantas, apa kata sejumlah kalangan atas keputusan Jokowi yang melaporkan 5 nama terkait dugaan ijazah palsu? Ya, jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan
bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja. Kita sudah sampaikan kepada para penyidik semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita mendatangi Bareskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wong Sok. Harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini, supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu, ijazah dan skripsinya palsu. Ijazah UGM merupakan kebanggaan bagi seseorang dalam proses akademiknya, ya. Jadi Pak Jokowi harusnya sebagai presiden sudah dari lama itu menunjukkan ijazahnya, bukan karena diributin oleh rakyat. Kita tidak sekedar berbicara tentang ijazah palsu, kita sedang bicara tentang pemalsuan sejarah, penghinaan terhadap akal sehat, dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berpikir jernih. Rismon Asiholan Sianipar itu adalah doktor engineering dan juga dia berbicara dalam kompetensinya sebagai analis forensik gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ini ya rakyat sebagai penontonnya ingin menyaksikan ada pembelaan juga dari pihaknya Pak Jokowi ya untuk menghadirkan tandingan analisis forensiknya juga gitu loh. Jadi opini dibalas opini, analisis dibalas dengan analisis. Jadi pikiran-pemikiran, narasi, analisis jangan dibalas dengan laporan polisi. Nah, ini kita negara demokrasi gitu ya. Kisruh dugaan ijazah palsu Joko Widodo bukanlah baru-baru ini. Polemik ijazah palsu mantan wali kota Solo itu sudah berlangsung 2 tahun yang lalu saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan usai tidak lagi menjabat, banyak kalangan yang menanyakan kenapa baru sekarang Jokowi melaporkan orang-orang yang menuduh ijazah yang dimilikinya merupakan ijazah palsu. Benarkah ada agenda terselubung? Apa kata Jokowi menanggapi hal tersebut? Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Kalau dia masih menjabat sebagai presiden, itu takutnya ada semacam konflik interest. Ya, konflik interest. Nah, kalau hari ini kan Pak Joko Widodo sebagai orang biasa, warga negara biasa, berhak dia melaporkan siapapun itu, tanpa ada latar belakang. Skripsi itu adalah hal yang umum ya, dan bukan rahasia pribadi sehingga tidak perlu tutup-tutupi gitu. Kenapa menjadi sulit? Kenapa menjadi bermasalah begitu? Nah, ini persoalan ini kan karena tidak ada kejelasan dan transparansi sehingga berlarut-larut. Nah, kita meminta sebenarnya kepada semua pihak yang terkait di sini, ayo dong gitu loh. Jangan kita matikan demokrasi ini dan jangan kita matikan juga pendapat-pendapat ilmiah yang dilakukan gitu loh. Sedang melihat, tetapi situasinya sekarang itu
di pihak Pak Jokowi itu kurang menghadirkan bukti-bukti dan seperti misalnya ijazah yang tidak boleh dipoto itu aneh. Kemudian juga UGM, kenapa tidak membebaskan saja orang untuk memeriksa ataupun melakukan fotokopi bahkan terhadap skripsi. Nah, jadi ada ketidakjelasan ini makin kita membuat kita ragu gitu loh. Ada apa sih? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.